Rumah Tuhan sebutan untuk sebuah masjid bagi umat Islam. Banyak berdiri masjid-masjid yang ada di kota Palembang dengan berbagai bentuk bangunan yang unik dan mempunyai ornamen-ornamen yang indah. Masjid Darus Said merupakan salah satu masjid dengan ornamen-ornamen yang menyerupai masjid di Makkah. Masjid ini terletak di Jalan MP Mangkunegara, Kenten, Palembang. Masjid ini mempunyai halaman yang luas untuk area parkir. Halaman masjid ini juga ditumbuhi pohon-pohon palem, hingga membuat masjid ini terasa di Mekah. Tampak depan Masjid Darus Said begitu megahnya, yang dihiasi dengan ornamen ukiran yang berwarna keemasan. Fasilitas tempat wudhu di masjid ini bersih dan rapi, sehingga membuat jemaah betah berlama-lama di dalam masjid. Bila kita memasuki ke dalam masjid ini, nampak begitu luas dan mewah. Di dalam masjid, dinding-dindingnya dihiasi dengan tulisan-tulisan Al-Quran, menambah megahnya masjid ini. Masjid ini dapat menampung jemaah kurang lebih 1.500 orang. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Masjid Darus Said ini diresmikan oleh Gubernur Sumatera Selatan pada tanggal 25 Maret 1988.
Pada tanggal 18 Januari 2013 oleh keluarga almarhum HM Said Hamayuhya, masjid ini diwakafkan kepada pemerintah kota agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk beribadah. Menurut Al-Quran, siapa yang membangun masjid karena Allah, walaupun hanya selubang tempat burung bertelur atau lebih kecil, maka Allah bangunkan baginya rumah seperti itu pula di surga. Di sini dikarenakan suasananya megah dan lokasinya sangat strategis untuk dijangkau oleh masyarakat. Untuk infrastrukturnya di sini seperti kita lihat sendiri itu Arab sama juga di sini untuk sholatnya juga imamnya sangat bagus. Dan saya juga kalau ada waktu untuk mampir ke sini, saya untuk menyempatkan waktu untuk mampir untuk sholat sunnah berjamaah pun sholat 5 waktu di sini. Bapak-bapak, ibu-ibu, jadi hari ini kita akan melakukan vaksinasi. Bapak-bapak, ibu-ibu, jadi hari ini adalah hari yang penting dan bersejarah karena kita akan melakukan vaksinasi, di mana vaksinasi ini akan membentuk kekebalan massa, memutus mata rantai penyebaran dari COVID-19. Nah, jadi ini suntik agak dulu masuk ke foto. Ini hari ini dosis pertama. 28 hari lagi datang ke sini untuk suntik dosis kedua. Oh, 2 kali. Yo. Sepakat. Ya, sepakat. Oke ya. Oke, dipanggil. Merdeka. Kami dulu jadi nih ya. Cak mana jadi dulu? Dipanggil ya. Oh iya. Sabar, abang. Maju. Kok dosnya nyenggol aku, kok nang ada aku hibah. Itu nih. Woi kawe, vaksin ini penting Black untuk kepentingan kita sama-sama. Jadi kalau kau divaksin kita terbebas dari virus corona. Benar. Nah, melindungi kau. Pengalaman, Black. Melindungi kita galau-galau pokoknya Black. Sudahlah, tidak apa-apa. Apa ada apa? Kita udah kecil kau nih. Mau berani apa, Bang? Berani lah, ini untuk kita, kesehatan kita divaksin nih. Iya. Sehat, Indonesia Sudahlah, kuat. aku. Pokoknya agak tidak sakit. Cuma inilah jarum suntiknya. Besar. Mana? Kau dipanggil, Rey. Nah, kau panggil dulu. Panggil lah, panggil Pak RT, ayo lah. Pak dokter. Agak kunci Pasien pertama. Black. Nah, cepet. Jangan, udah apa-apa, Black, udah apa-apa. Tidak apa-apa, Cepatlah, Black. cepet, tidak apa-apa. Angkat ke bebang, kan kita gendong. Di rumah. Nih, sebelas itu. Angkat ke bebang, angkat bebang. Kan, usah. Masa aku dewe, aku bisa. Iya, kamu nih yang itu lah yang. Boy deh. Bicara dong, baliklah. Nah, dulu ibu.
Ini dok, aku udah takut vaksin COVID itu tuh yang cak di TV-TV itu mah. Nggak apa-apa kok Bu, vaksin itu aman. Dok, nian doknya tidak sakit ya dok. Awaslah dokter misal sakit, aku ada apa-apa dok, mati dok. Harta aku yang banyak di dusun itu dok. Siapa orang ninggal kenyong? Tidak sakit dok ya? Tidak sakit bu, ternyata suntik vaksin itu. Nah, kamu yang ada di rumah jangan takut untuk vaksin. Tidak sakit sama sekali. Makasih ya dok. TPRI Media Pemersatuan Bangsa. Brigade Lestari. Pemirsa TVRI, pandemi COVID-19 belum berakhir. Sesuai anjuran Presiden, kita semua wajib pakai masker. Jangan pernah lepas masker saat bertemu orang lain. Mari disiplin. Indonesia pulih, Indonesia bisa. Masjid Raya Taqwa dibangun pada tahun 1966, beralamat Jalan Talaga Bukit Kecil, Palembang. Masjid ini memiliki luas tanah 1.800 km persegi dan bisa menampung jemaah 1.500 orang. Keunikan masjid ini terletak pada danau buatan yang ada di samping masjid, yang membuat daya tarik tersendiri bagi masyarakat Kota Palembang. Danau buatan ini dibuat untuk mengatasi banjir di sekitar daerah ini. Dengan adanya danau, membuat masjid ini nampak elegan. Masjid Raya Taqwa ini digunakan oleh jemaah untuk beribadah. Pada setiap Sabtu pagi, para jemaah melakukan zikir akbar bersama dipandu oleh ustadz. Ketika memasuki ke dalam masjid ini akan nampak hiasan-hiasan ornamen yang indah dan menghiasi seluruh dinding dan langit-langit masjid. Setiap hari ada masyarakat sekitar dan pendatang yang menggunakan masjid ini untuk memperlancar membaca Al-Quran, khususnya ibu-ibu pengajian.
panjang kita baca dengan mad arid disukun. Jadi Al-Quran dan nama-namanya, hukum-hukum Al-Quran. Kami setiap di masjid ini ada kegiatan-kegiatan setiap hari. Ini ada kegiatan. Kalau hari Senin pertama kita lakukan hari jam 1 kita lakukan majelis ilmu berupa pelajaran fikih berganti-ganti setiap minggu. Jadi ada fikih, ada tauhid, tafsir. Setelah itu dilanjutkan dengan sudah asyar kita lanjutkan dengan pengajian Al-Quran Tajwid sampai 2 jam, sampai menjelang maghrib kita berhenti. Dilanjutkan hari Selasa jam 9 pagi sampai zuhur bersama. Dan setiap hari Sabtu kita adakan majelis zikir dari jam 6:30 sampai selesai. Dengan perkembangan ibu-ibu dengan belajar Al-Quran dan hadis dan ilmu-ilmu yang lainnya, alhamdulillah jadi banyak kemajuan, Pak. Terutama bidang Al-Quran Tajwid. Kita belajar bidang Al-Quran Tajwid ini belajarnya benar-benar belajar tajwid. Jadi mat-matnya semua kita pelajari. Dari mat asli, mat tabi'i, mat badal, mat arid sukun, mat jaiz, mat wajib, mat lazim, ya semuanya. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Guna mendukung migrasi siaran TV analog ke digital, TVRI akan memulai tahapan analog switch off di 11 kota dan Batam, dan akan dilanjutkan secara nasional mulai 2 November 2022. Siaran TVRI sudah dapat ditonton melalui TV digital. Terdiri dari 4 kanal digital. Kanal 1 TVRI Nasional, Kanal 2 TVRI Daerah, Kanal 3 Budaya, dan Kanal 4 Olahraga. Siaran TV digital dapat dinikmati dari televisi yang telah dilengkapi perangkat digital atau dengan televisi lama menggunakan set-top box. Siaran TV digital memberikan kualitas gambar yang bersih, suara jernih, dan beragam konten secara gratis. Yuk beralih ke digital. TV digital, bersih, jernih, canggih.
kita akan menjelajahi masjid bersejarah yang ada di kota Palembang. Wisata religi belum lengkap jika belum mengunjungi Masjid Al-Mahmudiyah atau yang lebih dikenal dengan Masjid Suro. Masjid ini merupakan salah satu cagar budaya karena nilai-nilai sejarah yang terkandung di dalamnya. Masjid ini dibangun oleh ulama besar Ki Haji Abdurrahman Dalamat. Usia masjid ini kurang lebih 1 abad, dibangun tahun 1893. Masjid ini tidak sama seperti masjid sekarang yang dibangun mewah dan megah. Masjid ini masih tetap menjaga kelestarian klasik dan tradisional dengan atap layaknya bangunan rumah-rumah penduduk. Luas bangunan masjid ini 40 kali 30 meter dan mampu menampung jemaah sekitar 1.000 orang. Bila kita memasuki masjid ini, nampak tiang-tiang penyangga yang terdiri dari 16 tiang. Kayu penyangga dari kayu unglen dan tiang penyangga belum pernah diganti, masih dalam bentuk aslinya. Mimbar yang digunakan untuk khotbah di masjid ini masih tetap asli hingga saat ini. Mimbar itu menggambarkan saksi bisu betapa gigihnya perjuangan ulama dalam syiar agama Islam waktu itu. Keunikan masjid ini terletak satu bagian bangunan yang masih dijaga kelestarian hingga saat ini, yakni kolam tempat berwudu yang terletak di samping masjid. Ada sebagian masyarakat mempercayai air kolam tempat berwudu itu dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Masjid ini didirikan oleh Kiai Haji Abdurrahman Dalamat di atas tanah wakaf Kiai Haji Khotib Mahmud pada tahun 1311 Hijriah atau lebih kurang 133 tahun yang lalu. Masjid ini tadinya luas masjid ini 17 kali 17 meter. Tapinya masjid ini belum begitu permanen seperti sekarang ini, masih dibuat dari papan-papan gitu. Setelah 30 tahun penjajahan Belanda, masjid ini baru bisa dipakai untuk ibadah sholat Jumat. Tadinya masjid ini dipakai untuk pengajian bapak-bapak secara sembunyi-sembunyi. Karena pada waktu itu masih dalam zaman kolonial Belanda. Masjid ini ada 4 tiang utama. 4 tiang utama sebagai soko daripada Masjid Besar Al-Mahmudiyah. Ditambah dengan 12 tiang lainnya. Sehingga berjumlah 16 tiang. Yang dipertahankan sampai sekarang di Masjid Besar Al-Mahmudiyah, di samping 16 tiang ini adalah mimbar tempat khotib atau khotbah daripada kiai-kiai ustaz-ustaz.
Di samping kedua tersebut yang masih dipertahankan dari sampai sekarang yaitu kolam wudhu. Tadinya berupa kolam-kolam kecil. Nah sekarang sejak tahun 50 kolam itu direnovasi menjadi kolam wudhu yang airnya selalu keluar, tidak henti-hentinya. Masjid Agung yang sekarang berubah nama menjadi Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin I Jayawikrama. Merupakan masjid terbesar yang ada di Sumatera Selatan. Masjid ini terletak di jantung kota, tepatnya Jalan Jenderal Sudirman, dan merupakan salah satu masjid tertua yang ada di kota Palembang. Masjid ini merupakan peninggalan dari Kesultanan Palembang Darussalam, dibangun pada tahun 1738 Masehi. Masjid ini telah banyak mengalami perubahan bangunannya, namun masih tetap menjaga salah satu keaslian dari bangunan ini. Bangunan masjid ini memadukan keunikan arsitektur Nusantara, Eropa, dan Cina. Gaya khas arsitektur Nusantara terletak pada bangunan utama berundak 3 dengan puncaknya berbentuk limas. Terdapat 2 menara di masjid ini dengan ketinggian 20 meter dan 45 meter. Apabila kita berdiri di atas menara 45 meter, kita dapat melihat suasana kota Palembang. Masjid ini mempunyai luas tanah kurang lebih 15.400 meter persegi dengan daya tampung jemaah 15.000 orang. Pada saat Lebaran, masjid ini banyak dikunjungi jemaah untuk beribadah salat Idul Fitri, sehingga membludak sampai ke jalan utama. Masjid ini termasuk salah satu masjid cagar budaya yang dilindungi oleh negara dan merupakan masjid kebanggaan masyarakat Sumatera Selatan.